Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru pamong akan menyampaikan laporan hasil praktikan mahasiswa UGRIS yang bernama Alifia Ulfadila. Untuk mahasiswa Alifia Ulfadila sudah melaksanakan PPL selama 1,5 bulan di SMA Teguh Umar, mulai pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 12 September tahun 2022 sudah berjalan baik, lancar, dan kondusif sesuai yang kami harapkan. Nah, untuk pembelajaran pada saat praktek, mahasiswa Alifia Ulfadila itu sudah melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran praktek di dalam ruang kelas yang berdurasi 1 jam, ada juga yang 1,5 jam, karena memang di SMA Teguh Umar itu ada jeda untuk sholat, sehingga ada beberapa jam pelajaran yang kemudian terpotong. Namun pada dasarnya mahasiswa tersebut sudah bisa melaksanakan praktik mengajar bahasa Indonesia dengan baik melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran atau RPP yang kemudian diimplementasikan ke dalam praktek langsung di dalam kelas. Dan kelas yang diampu oleh mahasiswa praktikan yaitu kelas 11, baik kelas 11 IPS 1, IPS 2 maupun kelas 11 IPS 3. Ya, Ibu Alifia sudah melaksanakan mulai tahap pendahuluan, kemudian juga tahap kegiatan inti dan juga tahap penutup. Nah, catatan untuk Bu Alifia, sebenarnya Bu Alifia sudah bisa tampil dengan bagus, cara mengajarnya sudah bagus, suaranya sudah lantang, ya sudah bisa didengarkan oleh para siswa dan bisa menghidupkan suasana kelas, ya menjadi hidup dalam suasana pembelajaran. Namun ada sedikit catatan dari saya, khususnya tentang apersepsi. Nah, untuk apersepsi, tampilan pertama, kedua ini belum dipraktekkan secara maksimal. Nah, setelah saya sampaikan, saya beri pengarahan, Bu Alifia ini kemudian tampil di pertemuan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu sudah ada progres atau ada kemajuan. Nah, tentunya memang dalam pembelajaran yang kami harapkan itu menjadi spesial, ya, untuk memperhatikan kapan kita itu apersepsi, kemudian apa saja di dalam apersepsi itu yang harus disampaikan ke peserta didik. Kemudian untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, tentunya ini juga mahasiswa harus mempersiapkan sebelum mahasiswa praktik mengajar di dalam kelas, ya. LKPD ini tidak boleh menyimpang dari alur pembelajaran sesuai dengan IPK, capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Nah, kemudian juga untuk masalah LKPD ini harus dibahas tuntas, ya, paling tidak ada perwakilan dari peserta didik, ya, untuk menyampaikan hasilnya, apakah hasil pembelajaran yang mereka kerjakan di LKPD itu sudah betul atau masih jauh dari harapan. Nah, ini kan juga tugas mahasiswa, ya, untuk bisa dengan bijak, ya, memberikan LKPD tentunya sesuai dengan alur pembelajaran dan capaian pembelajaran hari itu. Jangan menyimpang dari alur, ya, dari alur capaian pembelajaran. Jadi LKPD ini dibuat
IPK yang sudah dirumuskan itu ya untuk LKPD. Tentunya dengan mudah ya mahasiswa bisa mencari tahu ya di berbagai lini sumber seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya kita sebagai generasi guru yang di era 4.0 ini tertinggal ya dengan teknologi-teknologi yang sudah begitu pesat, yang sudah begitu canggih, kemudian tidak kita gunakan secara maksimal. Nah ini penting sekali ya buat Bu Alivia dan juga Bu Naimatul ya untuk menerapkan ya model-model pembelajaran yang inovatif, yang menarik ya, kemudian juga media pembelajaran yang tepat seperti itu ya, sehingga pembelajaran bisa betul-betul ya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu ya dari saya. Ya, kemudian catatan refleksi yaitu harus menyampaikan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran berikutnya sebenarnya untuk mahasiswa tidak perlu menggali lebih dalam. Yang perlu digali lebih dalam yaitu pembelajaran yang hari itu. Jadi untuk pembelajaran tindak lanjut kita hanya menyampaikan bahwa pada pertemuan yang akan datang materi kita sudah berbeda, dan kemudian tetap memberikan pesan kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri belajar pada pembelajaran berikutnya. Nah ini kadang-kadang lupa untuk mahasiswa. Mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan yang saya berikan untuk Bu Naimatul dan juga Bu Alivia ini bisa dilaksanakan dengan baik pada saat tampilan-tampilan berikutnya. Tentu saja pada saat nanti Ibu Naimatul dan Bu Alivia ini betul-betul ya terjun menjadi seorang guru. Tentunya harapan saya Bu Naimatul dan juga Bu Alivia yang sudah memiliki model, bisa berkomunikasi, punya suara yang bagus, tentunya ini menjadi modal utama untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namun ini setelah pada saat tahap terakhir mereka sudah berusaha keras ya untuk memperbaiki bagaimana mengimplementasikan RPP ke dalam praktek mengajar. Kemudian juga refleksi ya. Pada tahap refleksi awalnya mahasiswa itu merasakan refleksi ini masih belum maksimal karena memang mahasiswa kadang-kadang hanya menutup pembelajaran kalau sudah selesai, kemudian ditutup hanya menjelaskan sedikit tentang penekanan pembelajaran hari itu, tetapi belum memberikan penguatan dan juga belum menyampaikan manfaat dari pembelajaran tersebut dan juga tindak lanjut pembelajaran yang akan datang. Namun setelah di tahap pertemuan terakhir, rupanya mahasiswa juga sudah berusaha untuk melakukan progres atau perubahan, sehingga mahasiswa dari UGRIS khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia insya Allah sudah siap ya menjadi seorang guru, di mana dia nanti akan bisa praktek mengajar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.